Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh jajaran asisten, pimpinan OPD, para camat dan Forkopimcam, yang saya banggakan kelompok tani hutan Pansela, kelompok tani Arumsari, Desa Jogosimo, Bank Sampah Samiun, Kelurahan Kabupaten Kebumen, insan pers yang hadir pada hari ini, serta seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Ini sekarang permainan siang bolong kok buka ya, Pak Sekda. Permainan kok siang bolong buka. Mungkin perlu dikasih pengertian. Untuk siang permainan usahakan tidak ada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka penerimaan CSR dari PT Pertamina Persero, dan alhamdulillah juga insyaallah kita rapat dalam rangka lihat langsung kondisi COVID-19 Kabupaten Kebumen. Salawat dan salam kita curahkan bagi Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Sekali lagi saya selaku pemerintah Kabupaten Kebumen dan secara pribadi mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga di bulan Syawal ini kita meraih kemenangan dan dapat menjadi fondasi kehidupan ke depan lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen dan masyarakat Kabupaten Kebumen mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada PT Pertamina yang alhamdulillah memberikan CSR kepada Kabupaten Kebumen, dan tentu CSR Kabupaten untuk Kabupaten Kebumen ini bukan satu dua kali. Ini menunjukkan bahwa Pertamina sangat berperan aktif dalam pembangunan di daerah-daerah khususnya yang berhubungan dengan ketahanan ataupun pelestarian lingkungan hidup. Hari ini salah satunya kita mendapatkan bantuan untuk mangrove. Alhamdulillah para pegiat mangrove, Pak Direktur, kami sampaikan di pesisir pantai ini sudah cukup baik, seperti di Logeting cukup baik, dan memang perlu penguatan abrasi cukup tinggi karena Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Bayangkan kalau kita harus membuat semacam barier atau penahan ombak menggunakan beton, tentunya memerlukan modal yang cukup besar dan belum tentu berwawasan lingkungan. Tapi insya Allah dengan menanam kembali mangrove di tepian pantai, di tepian sungai ini, insya Allah ini sebagai penahan alami dan ekosistemnya juga akan terjaga dengan baik. Ketika dulu kita masih sering melihat ada kepompong, ketika dulu kita masih bisa mencari kepiting, tentunya sekarang ini bukan hal mudah. Untuk melihat saja sudah susah, apalagi untuk mencari. Insya Allah dengan kelestarian lingkungan ini, habitat kepompong, habitat ikan, habitat kepiting ini akan kembali tumbuh. Dan tidak hanya itu, mangrove ini juga menciptakan sumber udara yang baik. Dan sekarang ini secara ekonomis juga menjadikan pendapatan bagi masyarakat desa dengan hadirnya wisata mangrove.
wisata yang berbasiskan edukasi kelestarian lingkungan. Banyaknya masyarakat yang hadir, apakah itu selfie atau hal yang lain, tentunya di situ akan menjadi efek tumbuhnya perdagangan ataupun potensi daripada masyarakat desa setempat. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jajaran Pertamina, baik komisaris maupun para direktur, khususnya direktur untuk bagian CSR. Terima kasih. Dan juga kami mendapatkan bantuan tentang sistem pengolahan sampah yang nanti akan turun ke Samiun. Oke, terima kasih. Ini adalah sistem kerjasama yang baik. Kami juga mengajak kepada seluruh kepala dinas yang hadir untuk dapat berkomunikasi dengan seluruh komponen bangsa, apakah yang masuk dalam diaspora Kabupaten Kebumen ataupun perusahaan-perusahaan, harus mampu mengkomunikasikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan program-program yang berpihak kepada masyarakat. Karena kita tahu kalau kita menunggu anggaran, yang sudah terplatform dengan baik, tentunya akan sulit untuk berkembang dan tentunya akan sangat lama untuk sampai ke sana. Apalagi di tahun 2022 nanti pemerintah Kabupaten Kebumen akan ada penambahan daripada CPNS dan P3K yang kurang lebih 139 miliar. Jadi cukup memberikan pemikiran yang serius dalam hal penganggaran. Bagaimana kreativitas daripada seluruh jajaran kepala dinas ini sampai ke camat juga tentunya dibutuhkan untuk ke depan. Sehingga ke depan camat ini harus mampu betul-betul mengkomunikasikan dengan lurah, dengan kepala desa. Jangan sampai ada khususnya lurah yang tidak mengenal bupatinya, tidak mengenal wakil bupatinya. Ini ada, dan pasti saya tidak. Kalau pemerintahan ini tidak sinergi dari atas sampai ke bawah, ini menjadi keprihatinan kepada kita semuanya. Camat-camatnya saya tidak. Jadi pemerintah itu sekali lagi pernah saya sampaikan, kita harus betul-betul bisa melayani masyarakat dengan baik. Dapat bisa melayani masyarakat dengan baik ketika sinergi pemerintahan ini betul-betul berjalan secara maksimal. Saya ucapkan terima kasih pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kemarin. Ini betul-betul kita hadir kepada seluruh masyarakat menggunakan pakaian dinas, tentunya berbeda. Kondisi sekarang memang berbeda. Kondisi sekarang dengan pandemi COVID sekarang ini tentu abnormal. Pemerintahan tidak berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan belum pernah ada. Sehingga kita perlu menyikapi dengan cara bertindak yang lebih baik, lebih keras dalam melaksanakan pekerjaan kita. Program-program harus kita laksanakan dengan disiplin, dan kita pantau, kita awasi, dan kita laksanakan dengan serius. Karena pandemi COVID ini tentunya naik turun, karena bagaimana manusia itu dalam berpindah ini, kita harus pahami ini terus bergerak. Sehingga bisa jadi zona hijau menjadi zona kuning atau menjadi zona merah. Bisa terjadi ketika di daerah tersebut ada pandemi COVID-19. Alhamdulillah, Pak Kopimda, Bupati, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim
bahu-membahu bagaimana ekonomi tetap bergerak, pandemi COVID bisa terjaga tidak mengembang begitu banyak. Alhamdulillah awal tanggal 1 sampai tanggal 3 seluruh daerah yang memiliki objek wisata dapat ditutup dengan baik. Bahkan ada satu yang sempat dibuka, itu pun alhamdulillah camat mampu mengkomunikasikan untuk menutup. Bahkan juga ada camat yang mampu menutup pukul 15. Tepuk tangan semuanya. Bukan menutup pukul 15 yang paling penting, tetapi potensi kerawanan di dalamnya ketika sudah lebih dari 30%, camat karena ada di lokasi tersebut melihat langsung, berkomunikasi dengan Forkopimcam dan dilakukan penutupan. Ada juga camat yang mampu mengkomunikasikan dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama dikomunikasikan bahwa daerah tersebut zona merah untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tepuk tangan juga. Inilah para leadership yang betul-betul hadir untuk masyarakat. Sekali lagi dalam visi misi saya dan Bu Rista sudah jelas terpampang, kita akan memberikan reward dan punishment. Jadi yang baik akan kita berikan reward. Anggarannya juga sama Pak Sekda. Berikan anggarannya. Punishment ketika koordinasi tidak bisa berjalan, kita berikan punishment. Jadi jelas, tegas. Karena memang sekarang ini di tengah kondisi COVID-19 dan perekonomian juga belum berjalan baik, kita memerlukan kedisiplinan dan ketegasan. Alhamdulillah Kabupaten Kebumen sekarang di depan sudah berjalan 20 hari dalam one way system. Alhamdulillah bisa berjalan. Saya terima kasih kepada Pak Cokro, dan pada siang hari ini beliau tidak ada karena drivernya ada musibah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kita perpanjang untuk 14 hari ke depan. 14 hari ke depan one way system ini akan kita laksanakan. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi kepada para penerima CSR dari Pertamina, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Laksanakan kegiatan itu diutamakan dengan padat karya supaya masyarakat terserap tenaganya. Ini hal yang paling penting. Kemudian juga konsepnya dapat disamakan dengan konsep kabupaten supaya ke depan konsep ini bisa berjalan dengan baik. Khususnya Jogosimo. Mana Jogosimo? Jadi nanti konsepnya disamakan karena memang kita akan memiliki konsep untuk wisata bahari di Jogosimo. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau paling telat 2022 kita memiliki wisata bahari Jogosimo, Tanggulangin dan sekitarnya. Kita harapkan dapat menjadi maskot untuk Kabupaten Kebumen. Dan saya lihat ini seperti intan yang terpendam. Kalau kita asah dengan baik, insya Allah akan menjadi berlian yang harganya sangat tinggi. Ketika ada satu objek wisata yang menjadi maskot, kita berharap yang lain akan tertarik semuanya. Insya Allah 2022 kita akan siapkan mobil pariwisata. Jadi nanti ada pariwisata kota dan ada juga pariwisata paket. Jadi kreativitas dari diaspora wisata ke depan harus kita
kembangkan. Kita jual paket-paket wisata yang harganya terjangkau dan dapat menaikkan PAD. Dengan adanya hutan mangrove yang kita miliki, saya sampaikan juga Pak Direktur bahwa hutan mangrove di sana, apabila Bapak berkenan hadir sekarang ini, tentunya sudah menjadi tempat yang baik untuk wisata, bisa untuk selfie dan lain-lain. Alhamdulillah saya sudah ke sana dan aktivitas masyarakat di sana betul-betul cukup baik. Tentang kewenangan, alhamdulillah sudah selesai duduk bareng. Kewenangan adalah satu tujuannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Hindari cakar-cakaran. Kalau uang 1 juta dibagi enak, tapi kalau sudah 1 miliar, apalagi 10 miliar, ini mau baginya berat. Nah, ini harus dipahami betul. Jadi kalau kepala desa bersusah payah banting tulang, PAD-nya masih 1 juta, belum ada yang melirik. Tapi begitu 100 juta, nah sudah mulai banyak yang melirik, itu hal yang biasa. Karena itu dari awal fondasi aturan itu harus dibuat sejelas mungkin. Ada notaris, notariskan. Ya Pak Fran, dinotariskan supaya jelas. Jangan sampai ketika sudah besar karena fondasi aturannya tidak jelas, ini menjadi hal yang tidak enak dilihat. Itu saja, sekali lagi pada seluruh jajaran Pertamina, pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas CSR yang diberikan pada pagi hari ini. Ini merupakan wujud bahwa Pertamina secara real memberikan bantuan agar ekonomi dapat bergerak dan juga kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik. Insya Allah saya selaku Bupati akan berkomitmen untuk mengawal program tersebut dapat berjalan dan memberikan efek maksimal yang baik untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD dan juga kepada seluruh camat yang hadir, para kepala desa yang juga hadir, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan pengendalian COVID-19 selama Ramadan dan selama Syawal ini. Alhamdulillah sampai hari ini laporan masih cukup terkendali. Semoga hingga akhir minggu ini COVID-19 dapat terus terkendali. Insya Allah sekolah tatap muka ke depan akan kita buka secara bertahap. Kemudian untuk kegiatan kemasyarakatan seperti hajatan tentunya sudah dapat dibuka dengan kapasitas 30% dari isian gedung. Jadi kalau gedungnya isinya 1000, 30% dari 1000. Kalau rumahnya isinya 100, 30% dari 100. Rumahnya isinya 25, 30% dari 25. Jadi kita harapkan camat dapat memberikan pemahaman kepada kepala desa dan satgas camat, kecamatan hingga satgas desa dapat mengawal kegiatan ini dengan baik. Jadi kalau hajatan bisa berganti-gantian, jangan menumpuk di dalam ataupun diberikan jam dalam undangan tersebut. Maka 1 sampai 10 pada pukul sekian dan seterusnya. Insya Allah kalau kita tertib melaksanakan, kita mencintai pendidikan, maka anak-anak kita akan dapat sekolah. Ini hal yang paling penting yang harus didorong untuk seluruh masyarakat. Tetapi kalau kita tidak peduli dengan kondisi COVID, berarti kita tidak peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Silakan ditawarkan dengan baik di daerahnya. Karena tentunya daerah-daerah yang belum aman, yang masih zona merah dan zona oranye, belum diperbolehkan untuk sekolah tatap muka
dan juga belum dibolehkan untuk hajatan. Ini harus digarisbawahi. Tapi secara umum pemerintah Kabupaten Kebumen insya Allah bismillahirrahmanirrahim dapat mengizinkan kegiatan tersebut dengan catatan terbatas yang akan kita evaluasi 1 minggu ke depan, karena kegiatan daripada liburan kemarin ini akan kita lihat paling tidak mulai hari Jumat ini hingga 1 minggu ke depan. Setelah 1 minggu ke depan ternyata cukup baik, maka akan kita tingkatkan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas dedikasi kita semuanya dalam memajukan dan melayani masyarakat dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kebumen dimohon untuk tetap tinggal di tempat.